Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya Rahmat Andiancing. Saya Aji Wahyudi. Saya Fauzi Kamindra. Kami dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang komunikasi data berbasis LabVIEW dengan metode TCP/IP. Ya, jadi LabVIEW itu kepanjangan dari Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Jadi dia itu software untuk pemrosesan dan visualisasi dalam bidang akuisisi data, kendali instrumentasi, dan otomasi industri. Dan TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Protocol, Internet Protocol, yaitu protokol yang mengatur komunikasi data dari komputer yang lain ke komputer yang lainnya lagi. Jadi, nantinya kita akan memodifikasi program dari TCP/IP yang sudah ada di Find Example pada LabVIEW. Nah, untuk mengetahui selanjutnya bagaimana, ikutin aja step-stepnya. Laptop pertama itu sebagai servernya dan yang laptop kedua itu sebagai kliennya. Nah, untuk langkah pertama kita harus menghubungkan laptop server dengan laptop client. Di sini kita menggunakan jaringan internet. Pastikan laptop server dengan laptop client terhubung pada hotspot yang sama. Di sini kita menggunakan hotspot private me only. Connect dan sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah kedua laptop sudah benar-benar terhubung. Dengan cara kita harus mengetahui IP address masing-masing laptop. Langsung saja Windows cmd on prompt, ketikkan perintah ipconfig. Nah, di sini kita dapat IP address pada laptop ini. Begitu pula pada laptop yang satunya lagi. Di sini kita sudah mengetahui IP untuk laptop yang satunya lagi. Langsung saja kita lakukan pengecekan dengan ping dan IP yang satu laptop lagi 192.168.100.18. Yap, kedua laptop sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita langsung ke LabVIEW. Di sini kita akan menggunakan contoh komunikasi data TCP yang sudah terdapat pada LabVIEW. Kita akan melakukan sedikit modifikasi pada contoh tersebut. Langsung saja help, find example. Langsung saja ke data communication protokol TCP. TCP multiply connection. Di sini kita akan memodifikasi bagian server terlebih dahulu. Di sini ada dua bagian, yaitu bagian front panel dan bagian block diagram. Pada contoh ini, data yang dikirim hanya berupa random number dan hanya satu data saja yang dikirim. Kita akan memodifikasi bagian ini. Kita akan mencoba mengirim beberapa data. Kita buat saja. Ini adalah program yang telah kita modifikasi. Di sini kita mengirim beberapa data, yaitu flow in, flow out, thermometer, dan heater. Ini berupa numerik seperti multiply, increment, random number. Kita dapat memperolehnya dengan klik kanan, numerik. Ya, ini adalah multiply, increment, random number, dan masih banyak yang lain yang dapat kita gunakan. Kemudian ini adalah number to fractional string, yaitu berfungsi untuk mengubah jenis data yang berupa number menjadi string. Kita dapat memperolehnya dengan klik kanan, string, number to string, number to fractional string. Kemudian concatenate string, yaitu berfungsi untuk menggabungkan data yang berupa string. Kita dapat memperolehnya dengan klik kanan, string, concatenate string.
Lalu ini adalah tab konstan, itu berfungsi untuk memberi space antara data agar tidak berantakan. Kita dapat memperolehnya dengan klik kanan string tab konstan. Di front panel kita dapat mendesain agar terlihat lebih menarik. Ini saya menggunakan tab control. Kita dapat memperolehnya dengan klik kanan container tab control. Jadi akan terdapat berupa page agar desain kita lebih rapi. Di sini saya hanya membutuhkan 2 page. Jika bisa ditambah sesuai kebutuhan. Dan gambar ini saya dapatkan dari tools DCS Module Image Navigator. Nah, jadi di sini banyak library gambar untuk desain pada front panel. Contohnya ini adalah computer operator interface yang saya gunakan. Jadi bisa langsung di-drag saja ya, dan dia akan show. Kemudian di page kedua ya, ini adalah berupa data yang tadi kita kirim. Di sini ada flow in, header, flow out. Kita dapat dengan klik kanan silver numerik untuk numerik. Di sini banyak yang dapat digunakan sebagai kontrol. Ya, itu yang kita modifikasi dari contoh yang terdapat pada review untuk TCP/IP. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi TCP Multiple Connection Client. Pertama kita buka software LabVIEW, help, find example, kemudian search, kita ketik TCP, kita pilih TCP/IP, kemudian TCP Multiple Connection. Nah, selanjutnya kita pilih TCP Multiple Connection Client. Nah, berikut adalah tampilan front panel dari TCP Multiple Connection Client, dan ini adalah tampilan dari blok diagram TCP Multiple Connection. Selanjutnya kita modifikasi. Pertama kita hapus bagian ini, kemudian klik kanan di TCP read, kita create indikator. Ini berfungsi untuk menampilkan data yang sudah ada di TCP read. Kemudian klik kanan structure while loop berfungsi untuk melooping program yang sudah ada di dalam while loop. Kemudian klik kanan pada data out, create local variable. Local variable berfungsi untuk mengambil variabel yang ada di data out. Kemudian klik kanan, rubah menjadi read. Selanjutnya kita klik kanan, stringlets. Stringlets ini berfungsi untuk menghitung karakter yang ada di data out. Kemudian kita hubungkan ke data out, klik kanan, create indikator. Ini untuk menampilkan jumlah kata yang ada di data out. Selanjutnya kita klik kanan, string match pattern. Match pattern ini berguna untuk membagi data yang ada di data out, membagi data satu persatu. Kemudian kita sambungkan string, klik kanan, string number frag or x string to number. Ini berfungsi untuk merubah data string menjadi number. Kemudian kita hubungkan, klik kanan, create indikator. Nah, sudah kita ketahui bagian pertama dari data out adalah flow in. Jadi kita rubah labelnya menjadi flow in. Kemudian klik kanan, string
kita klik tab konstan. Tab konstan berguna untuk space antar data. Kemudian kita hubungkan ke regular expression. Nah, begitupun selanjutnya sampai header. Setelah sampai header, berikut adalah rumusan atau hitungan modifikasi yang sudah kami buat. Lambang ini didapat dari numerik maksudnya comparison great or equal. Berfungsi ketika isi tank lebih dari 800 akan menyalakan lampu high. Kemudian lambang ini juga didapat dari comparison. Berfungsi ketika isi tank kurang dari 300 akan menyalakan lampu low. Kemudian ini berfungsi ketika range 390 sampai 790 di dalam tank akan menyalakan lampu medium. Lambang ini bisa didapatkan dari comparison juga, enrage and course. Dan kemudian ini berfungsi untuk mengatur kecepatan looping dari while loop. Nah, kemudian ini lambang ini bisa didapatkan dari klik kanan, express, signal manipulation, dan merge signal. Berfungsi untuk menggabungkan sinyal grafik, di mana di sini kita hanya menggunakan satu grafik, dan ini adalah tampilan grafiknya. Untuk bagian front panel, kita bisa edit atau modifikasi sebagai berikut. Nah, untuk tab control, kita bisa klik kanan pada front panel, containers, kita pilih tab control. Nah, nanti akan muncul page 1 dan page 2. Di sini page 1-nya kita memasukkan grafik, indikator tanggal, dan indikator waktu. Untuk page keduanya, kita buat simulasi dari blok diagram yang sudah program blok diagram sudah kita buat tadi. Nah, untuk mendapatkan pompa, pipa, dan tangkinya kita bisa dapat dari tools, DCS modul, kemudian image navigator. Nah, di sini bakal ada banyak pilihan gambarnya. Tinggal kita pilih apa yang kita mau. Kemudian untuk set speed dan termometer, di sini kita bisa dapat dari klik kanan, kemudian silver, numerik. Nah, di sini termometer, gauge, atau tadi yang kita rubah jadi set speed, dan tangki juga ada di sini. Nah, berikut adalah hasil modifikasi dari TCP multiple connection client-nya yang sudah kami buat. Pada tahap ini kita akan mengkoneksikan kedua laptop ini satu jaringan dengan menggunakan LabVIEW. Di sini adalah bagian servernya, bisa dilihat. Terus yang laptop ini bagian kliennya. Oke. Cara mengkoneksikannya adalah langkah pertama sesuai yang dijelaskan pada sebelumnya. Pastikan terhubung dengan jaringan yang sama. Oke, jika sudah terhubung, bisa buka prompt-nya untuk memastikan untuk membuka IP config-nya berapa. Jika sudah mengetahui IP config-nya, bisa langsung ditembakkan kepada laptop yang lainnya dengan cara ping. Terus ketikan sesuai dengan IP yang ingin ditujukan. Oke, untuk
Setelah udah terhubung, sudah pasti terhubung, langsung diubah untuk kliennya. Kita targetkan di address ini. Kita ganti IP sesuai dengan IP yang kita tujukan. Ya. Ketika sudah terhubung, sudah diketik, langsung kita run. Pertama itu di runnya di server. Bisa lihat off connectionnya 0. Saat kedua program di run, ini juga di run. Connectionnya 1, artinya sudah terhubung. Server ini sudah menerima laptop klien yang ini masuk jadi satu jaringan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa kontrol di bagian klien. Ini speednya kita naikkan dulu. Ini misalkan 1. Ya, bisa dilihat tangki mulai naik, terus naik. Untuk heater itu di bagian bawah sini. Heater di bagian bawah sini. Kita akan coba naikkan heaternya. Oke, coba naikkan. Ya, bisa dilihat heater bagian bawahnya. Bergerak juga. Lalu ketika tangki sudah terisi sampai dengan penuh, lampu high ini akan menyala. Ya, ke medium sekarang naik. Terus naik. Ya, saya pelankan. Ya, height naik, bisa dilihat. Sekarang flow ini saya nolkan. Berhenti, dia berhenti. Lalu flow outnya saya keluarkan. Dan isi dari cairan ini pun turun. Flow out 10. Ini akan berkurang terus 10. Dari modifikasi yang sudah kita buat pada TCP/IP server dan TCP/IP client, Data yang dikirim dari server ke klien diterima dengan valid. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. So, see you next time.